Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Saputra dengan NIM 230402014. Nah, di sini saya akan menerangkan materi edukasi mengenai bioteknologi di bidang pertanian dan peternakan. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke materi yang pertama. Nah, apa sih itu bioteknologi di bidang pertanian? Nah, bioteknologi di bidang pertanian memiliki definisi, yaitu pemanfaatan bioteknologi untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan ketahanan hasil pertanian. Di mana tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan tanaman, mengurangi penggunaan bahan kimia seperti pestisida, kemudian mendukung ketahanan pangan dan adaptasi terhadap perubahan iklim, memodifikasi sifat genetik tanaman, mengembangkan varietas unggul yang lebih tahan terhadap hama, penyakit, dan kondisi lingkungan ekstrim. Kemudian untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan sistem pertanian. Teknik dan penerapan bioteknologi di bidang pertanian diantaranya itu yang pertama ada rekayasa genetik. Contoh dari rekayasa genetik itu seperti tanaman transgenik tahan hama seperti jagung BT. Nah, tanaman transgenik merupakan tanaman hasil rekayasa genetik yang gennya telah dimodifikasi dengan penyisipan gen asing dari spesies lain untuk mendapatkan sifat unggul baru seperti ketahanan terhadap hama, penyakit, atau kondisi lingkungan ekstrim, serta untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen. Contoh tanaman transgenik meliputi padi emas, kedelai, jagung, dan kapas yang dimodifikasi untuk memberikan manfaat seperti peningkatan nilai gizi dan ketahanan tanaman. Nah, cara kerja tanaman transgenik yaitu pertama, identifikasi gen. Gen menentukan sifat yang diinginkan, misalnya seperti resistensi terhadap hama, diidentifikasi dari organisme lain. Kemudian penyisipan gen. Gen tersebut kemudian disisipkan secara artifisial ke dalam DNA tanaman inang menggunakan teknik rekayasa genetik, seperti penggunaan bakteri, Agrobacterium turnifaciens. Kemudian pembentukan sifat baru, di mana penyisipan gen asing ini mengubah materi genetik tanaman, memberikan sifat baru yang tidak dimiliki tanaman aslinya. Dan yang terakhir, konfirmasi dan pengembangan. Keberhasilan penyisipan gen dikonfirmasi dan tanaman hasil modifikasi kemudian dikembangkan dan diuji sebelum dilepaskan ke lingkungan. Nah, selanjutnya itu ada kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan metode bioteknologi untuk memperbanyak tanaman secara vegetatif dari bagian kecil seperti sel, jaringan, atau organ di lingkungan laboratorium yang steril dan terkendali. Tujuannya adalah untuk menghasilkan bibit tanaman baru dalam jumlah besar dengan sifat yang sama seperti induknya, terutama untuk tanaman yang sulit diperbanyak secara konvensional. Nah, bagaimana sih kultur jaringan ini bekerja? Kultur jaringan bekerja melalui mekanisme yang pertama itu isolasi expand. Bagian tanaman kecil, misalnya daun, akar, atau tunas, diisolasi sebagai bahan tanaman. Yang kedua, kultur awal atau inisiasi. Expand diletakkan pada media tanam steril yang kaya nutrisi, hormon seperti zat pengatur tumbuh, vitamin, dan gula untuk mendorong pertumbuhan awal. Yang ketiga, multiplikasi. Jaringan akan berkembang biak dan menghasilkan kalus atau gumpalan sel tak berdiferensiasi, kemudian membentuk tunas dan akar. Yang keempat, perakaran. Tunas yang terbentuk akan menghasilkan akar. Dan yang terakhir, aklimatisasi. Bibit yang telah memiliki akar akan diadaptasi ke lingkungan luar laboratorium yang lebih terbuka secara bertahap. Nah, kemudian yang ketiga ada biopestisida dan bioherbisida. Biopestisida merupakan zat pengendali hama yang berasal dari bahan alami seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang dirancang untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Sementara itu, bioherbisida adalah jenis biopestisida khusus yang menargetkan dan menghambat pertumbuhan gulma atau tumbuhan pengganggu lainnya menggunakan agen biologis seperti jamur, bakteri, dan senyawa tumbuhan. Nah, biopestisida di mana sumbernya itu dari bahan alami seperti ekstrak tanaman, misalnya limbah, sereh, dan mineral dan maupun mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Fungsi biopestisida yaitu mengendalikan berbagai jenis hama seperti serangga dan penyakit dengan cara yang ramah lingkungan. Nah, bioherbisida memiliki sumber dari senyawa tanaman seperti fitotoksin, jamur patogen, dan bakteri yang menghambat pertumbuhan gulma. Fungsi dari bioherbisida yaitu mengendalikan gulma dengan cara menginfeksi dan melemahkan gulma invasif melalui mekanisme seperti produk enzim atau toksin.
Yang keempat ada biofertilizer. Biofertilizer merupakan formulasi mikroorganisme hidup seperti bakteri dan jamur yang menguntungkan tanaman, mendorong pertumbuhan, dan meningkatkan kesuburan tanah dengan cara alami. Senyawa ini bekerja melalui proses seperti penambatan nitrogen, pelarutan fosfor, serta sintesis zat pengatur tumbuh yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan hara bagi tanaman dan memulihkan siklus nutrisi alami. Biofertilizer berfungsi sebagai alternatif pupuk kimia, di mana ini membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan memperbaiki kesehatan tanah secara keseluruhan. Cara kerja dari biofertilizer sendiri yaitu dengan cara memperbaiki ketersediaan hara, di mana mikroorganisme dalam biofertilizer dapat melarutkan hara yang sebelumnya tidak tersedia bagi tanaman seperti fosfor dan kalium. Kemudian fiksasi nitrogen. Beberapa mikroorganisme dapat mengikat nitrogen dari atmosfer dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat diserap oleh tanaman, sehingga mengurangi kebutuhan pupuk nitrogen sintesis. Kemudian merangsang pertumbuhan. Biofertilizer dapat menghasilkan zat pemacu pertumbuhan yang membantu pertumbuhan tanaman dan perkembangan akar. Dan yang terakhir, meningkatkan kesehatan tanah. Dengan mengaktifkan proses biologis alami, biofertilizer berkontribusi pada pembangunan bahan organik pada tanah dan pemulihan kesuburan tanah. Yang kelima ada marker assisted selection. Ini merupakan teknik pemulihan tanaman dan ternak maupun ternak yang memanfaatkan penanda genetik seperti mark DNA untuk secara tidak langsung mendeteksi sifat-sifat yang diinginkan. Dengan mendeteksi penanda DNA yang terkait dengan gen pengontrol sifat, MAS memungkinkan seleksi yang lebih cepat dan akurat dibandingkan metode tradisional, serta dapat dilakukan sejak dini pada tahap pertumbuhan tanaman sebelum sifat fenotipiknya terlihat. Nah, teman-teman, di sini ada video edukasi mengenai teknik dan penerapan bioteknologi di bidang pertanian. Mari kita saksikan bersama-sama. Peningkatan jumlah penduduk berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan pangan. Saat ini, produksi pangan dengan cara tradisional tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat. Keterbatasan ini menuntut para ilmuwan untuk mencari solusi dalam memproduksi bahan pangan dengan cara yang lebih baik. Penerapan bioteknologi modern dalam pertanian menjadi solusi terbaik saat ini untuk mengatasi masalah tersebut. Penerapan bioteknologi modern dalam pertanian berpotensi meningkatkan produksi tanaman budidaya dan mengurangi pemakaian bahan kimia berbahaya seperti pestisida. Melalui rekayasa genetika, suatu tanaman dapat direkayasa agar dapat tahan terhadap serangan hama atau bahkan membunuh hama yang menyerang tanaman tersebut, sehingga dapat meningkatkan hasil produksi. Tanaman juga dapat dirancang untuk tahan terhadap herbisida dan insektisida melalui rekayasa genetika. Melalui rekayasa genetika, dapat dikembangkan pula kacang tanah dan kacang kedelai yang tidak menimbulkan reaksi alergi bagi yang mengonsumsi. Tanaman transgenik lain yang telah dikembangkan adalah beras yang mengandung zat besi dan vitamin A. Beras yang mengandung vitamin A dikenal dengan nama golden rice. Golden rice dikembangkan dengan cara mengambil gen pengode pembentukan provitamin A atau beta-karoten pada tanaman wortel atau pada tanaman lain, kemudian menyisipkannya ke dalam gen tanaman padi. Ketika kita mengonsumsi golden rice, provitamin A yang terkandung dalam beras tersebut akan diubah oleh tubuh menjadi vitamin A. Golden rice memiliki potensi yang sangat besar untuk mengatasi masalah kekurangan konsumsi vitamin A. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Selanjutnya ada manfaat dan dampak negatif bioteknologi di bidang pertanian. Di mana manfaat dari bioteknologi di bidang pertanian diantaranya itu hasil panen lebih tinggi dan berkualitas. Nah, bagaimana yang telah saya jelaskan tadi, bahwasanya dengan menggunakan teknik dan penerapan bidang-bidang bioteknologi di bidang pertanian, ini membantu meningkatkan kualitas
produktivitas tanaman dan meningkatkan hasil panen. Kemudian tanaman akan lebih tahan terhadap penyakit, kekeringan, dan kondisi cuaca ekstrim. Selain itu, pemanfaatan bioteknologi di pertanian juga bermanfaat dalam mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya, di mana kita lebih banyak menggunakan bahan-bahan yang berasal dari organik begitu. Nah, adapun dampak negatif dari bioteknologi di pertanian yaitu beresiko hilangnya keanekaragaman hayati, di mana dengan berfokusnya kita terhadap pengembangan satu spesies saja, misalnya jagung, kita berfokus pada pengembangan jagung yang memiliki hasil yang melimpah lah begitu, berisiko menghilangkannya keanekaragaman hayati. Nah, kemudian potensi resistensi terhadap hama dan penyakit. Selain itu juga penerapan bioteknologi di pertanian memiliki resiko perdebatan etika dan keamanan pangan GMO gitu. Selanjutnya, bioteknologi di bidang peternakan. Bioteknologi di bidang peternakan memiliki definisi pemanfaatan prinsip bioteknologi untuk meningkatkan produktivitas, kesehatan, dan kualitas hasil ternak, di mana tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi ternak melalui teknologi produksi seperti inseminisasi buatan dan transfer embrio. Kemudian pengembangan pakan bergizi serta pembuatan vaksin dan obat-obatan untuk menjaga kesehatan hewan, yang semuanya bermuara pada peningkatan keuntungan peternak dan pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Nah, selanjutnya ada teknik dan penerapan bioteknologi di bidang peternakan. Di antaranya itu ada inseminasi buatan atau IB, kemudian transfer embrio dan cloning. Kemudian ada rekayasa genetik seperti hewan transgenik, sapi penghasil susu kaya protein. Kemudian ada pakan fermentasi berbasis mikroba, dan ada vaksin probiotik untuk kesehatan ternak. Nah, yang pertama ada inseminisasi buatan atau IB. Nah, inseminisasi buatan atau kawin suntik adalah teknik memasukkan sel sperma jantan ke dalam saluran reproduksi hewan betina untuk memfasilitasi pembuahan. Inseminasi buatan pada hewan ternak bertujuan untuk meningkatkan mutu genetik hewan ternak, menghasilkan anakan berkualitas, serta mencukupi kebutuhan populasi ternak. Nah, prosesnya dimulai dari mengambil sel sperma hewan ternak jantan yang unggul, kemudian dicairkan. Kemudian sel sperma dimasukkan ke dalam saluran reproduksi hewan betina menggunakan alat khusus yang disebut inseminasi GAN atau alat inseminasi buatan. Nah, yang kedua ada transfer embrio. Transfer embrio merupakan proses pemindahan embrio dari satu individu ke individu lain. Nah, tujuannya umumnya digunakan dalam program bayi tabung atau IVF, yaitu untuk membantu wanita yang tidak dapat hamil secara alami atau memiliki masalah kesuburan. Nah, proses ini dimulai dari embrio yang telah dibuahi dalam laboratorium, kemudian ditanamkan ke dalam rahim untuk berkembang lebih lanjut. Nah, jenis ini ada transfer embrio segar dan transfer embrio beku. Yang dibekukan itu akan digunakan untuk kemudian hari. Yang ketiga, kemudian ada cloning. Nah, cloning merupakan proses menciptakan organisme yang memiliki kesamaan materi genetik identik dengan organisme induknya. Dua metode utama dalam cloning. Yang pertama ada cloning embrio atau pembelahan embrio. Membagi embrio yang baru terbentuk menjadi dua atau lebih embrio yang identik, meniru proses alami kembar identik. Kemudian ada cloning transfer inti, memindahkan inti sel dari sel tubuh individu donor ke sel telur yang telah diambil nukleusnya, menciptakan embrio cloning. Biasa ini diaplikasikan dalam pemeliharaan hewan, pertanian maupun sebagai alat penelitian. Kemudian ada hewan rekayasa genetik, hewan transgenik. Hewan transgenik adalah hewan yang genomnya telah dimodifikasi secara sengaja dengan menambahkan atau mengganti gen tertentu. Gen yang disisipkan disebut transgen. Nah, dapat berasal dari spesies lain atau merupakan versi modifikasi dari gen yang sudah ada pada hewan tersebut. Tujuan hewan transgenik yaitu untuk meningkatkan kualitas ternak seperti daging, susu, ataupun telur yang lebih berkualitas, serta meningkatkan kecepatan pertumbuhan hewan ternak. Kemudian ada pakan fermentasi berbasis mikroba. Pakan fermentasi berbasis mikroba adalah pakan ternak yang telah melalui proses fermentasi oleh mikroorganisme seperti bakteri, ragi, dan jamur untuk mengubah komposisi nutrisinya menjadi lebih mudah dicerna, meningkatkan nilai gizinya dan memperbaiki daya cernanya, serta menghasilkan asam organik yang berfungsi sebagai pengawet alami sehingga pakan lebih tahan lama. Manfaat lainnya termasuk peningkatan pertumbuhan ternak, efisiensi pakan, dan peningkatan kesehatan usus ternak. Nah, yang terakhir ada vaksin dan probiotik untuk kesehatan ternak, mengacu pada penggunaan bakteri baik untuk meningkatkan respon kekebalan hewan, baik melalui penambahan suplemen, pakan, maupun sebagai vektor pembawa antigen vaksin konvensional. Selanjutnya ada video mengenai teknik dan penerapan bioteknologi di bidang peternakan. Mari kita saksikan bersama-sama.
Selain di bidang pertanian, bioteknologi juga banyak diterapkan dalam bidang peternakan, yaitu dengan dikembangkannya hewan transgenik melalui teknik rekayasa genetika. Pada awalnya, hewan transgenik merupakan bahan penelitian para ilmuwan untuk menemukan jenis penyakit yang menyerang hewan tertentu dan cara penanggulangannya. Namun, saat ini ilmuwan telah menggunakan teknik rekayasa genetika untuk berbagai keperluan dalam bidang peternakan, misalnya peningkatan produksi susu. Peningkatan produksi susu dilakukan dengan cara memproduksi hormon bovin somatotropin atau BST yang kemudian disuntikan pada sapi perah atau dengan cara membuat sapi perah transgenik yang mampu memproduksi hormon BST lebih banyak. Dengan cara seperti ini, produksi susu dapat meningkat sekitar 8,3 sampai 21,8%. Selain meningkatkan produksi, susu yang dihasilkan juga dapat direkayasa, sehingga lebih kaya protein dan rendah lemak. Selain untuk meningkatkan produksi susu, rekayasa genetika juga dapat dilakukan pada hewan ternak agar tahan terhadap penyakit. Misalnya, pengembangan sapi transgenik yang tahan terhadap penyakit mastitis, yaitu penyakit pembengkakan pada kelenjar susu yang disebabkan oleh infeksi bakteri Staphylococcus aureus. Pengembangan sapi transgenik dilakukan dengan cara memasukkan gen pengode enzim lysostapin yang diambil dari bakteri Staphylococcus simulans. Melalui rekayasa genetika, dapat dikembangkan pula sapi yang mampu menghasilkan daging yang berkualitas dan mampu tumbuh dengan cepat. Nah, kemudian ada manfaat dan dampak negatif bioteknologi bidang peternakan. Manfaatnya yaitu memproduksi daging, susu, ataupun telur dapat lebih berkualitas, pertumbuhan ternak lebih cepat dan sehat, serta mengurangi penyakit dan meningkatkan daya tahan tubuh ternak. Nah, dampak negatifnya yaitu mengenai masalah etika seperti cloning dan rekayasa genetik. Beresiko kesehatan bila produk tidak diuji dengan baik, dan potensi kerusakan ekosistem bila disalahgunakan. Nah, sekian pemaparan materi saya mengenai edukasi bioteknologi di bidang pertanian dan peternakan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.